Omnibus Law ini satu peristiwa hukum untuk regulasi yang baru ya, yang baru ada saat ini di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada prinsipnya kita mesti berprasangka baik apa niat dari pemerintah itu dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana untuk masalah ketenaga kerjaan itu ada di dalamnya. Ada beberapa pasal, ada satu bab di bab 4 itu ya, kemudian ada 5 pasal, pasal 88, 89, pasal 90, kemudian pasal 91 dan 92 yang memuat beberapa pengaturan tentang ketenaga kerja, tentang jaminan sosial, tentang penyelenggaraan badan jaminan sosial, dan tentang pekerja migran Indonesia gitu, yang tadinya di pasal 92 itu memuat tentang penghargaan lainnya gitu. Kemudian untuk jaminan sosial itu memuat tambahan tentang jaminan kehilangan pekerjaan, dan masih banyak sekali itu. Tapi memang yang sangat krusial ada dari pasal 89-nya yang berimplikasi kepada 68 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga di sana banyak yang mereduksi hak teman-teman tentang status kerja, tentang pesangon dan pensiun, dan kemudian tentang masalah jam kerja dan yang lainnya, yang termasuk jaminan sosial juga begitu. Memang kondisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sekarang juga nggak menjawab tantangan juga ya, jadi masih banyak masalah-masalah yang akhirnya hak-hak teman-teman buruh itu juga tidak bisa dinikmati. Semisal pasal 59 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, itu di ayat 7-nya kan dinyatakan apabila tidak terpenuhi syaratnya itu maka dinyatakan batal demi hukum. Makanya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian waktu tidak tertentu. Tapi pada kenyataannya sulit diimplementasikan. Nah, yang lebih parah lagi di Omnibus Law ini, pasal 59 itu dicabut, dihapus dan akan diatur melalui peraturan pemerintah. Padahal yang paling baik adalah seharusnya dipertahankan ini pasal 59 supaya perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa tetap dipersyaratkan syarat dan ketentuan supaya nanti tidak sewenang-wenang, sehingga malah sebaiknya ditingkatkan tentang sanksi, karena ini pengaturan harus ada sanksi. Maka semestinya pasal 59 itu dipertahankan di Undang-Undang 13 dengan justru ditingkatkan menjadi sanksi pidana, karena ketika ada pekerja yang haknya itu terampas, seharusnya mereka pekerja tetap, kemudian dipraktekkan menjadi pekerja tidak tetap, yang terampas kan hak normatifnya, dan kemudian hak yang lainnya menjadi nggak ada, sehingga di sana terjadilah diskriminasi seperti itu. Jadi akhirnya nggak sama seperti pekerja lainnya. Itulah akhirnya tidak layak mereka menerima perlakuan seperti itu. Begitu juga dengan ketentuan pesangon. Pesangon itu ada nilai penurunan, yang tadinya ada pengali kali 2 itu dihilangkan, sehingga pekerja belum merasa nilai pesangonnya itu menurun. Dan yang lebih parah, sejak awal nilai pesangon itu pun kan nggak ada kepastian untuk mendapatkan gitu ya. Artinya pesangon ketika itu menjadi hak pekerja, cara mempertahankannya masih sangat sulit sekali, harus melalui PHI sampai kasasi, sampai kemudian dieksekusi dan sebagainya. Maka SPN dalam pemikiran untuk pesangon itu mengusulkan supaya pesangon itu dikelola melalui badan tersendiri yang terpisah dari perusahaan, di mana badan itu mengelola khusus dana pesangon lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintah gitu. Itu untuk masalah pesangon. Untuk masalah jaminan sosial masih terjadi masalah, disclaimer,
di mana jaminan sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu masih dibebani syarat dan ketentuan, harus mendaftar dan membayar iuran, sehingga apabila hal itu dilanggar oleh pemberi kerja, pengusaha atau perusahaannya, maka yang dirugikan adalah pekerja buruh. Dia tidak mendapatkan alias kehilangan jaminan sosial tenaga kerjanya. Padahal jaminan sosial tenaga kerja itu adalah hak pekerja buruh dan keluarganya untuk mendapatkan jaminan, terutama nanti pada saat usia pensiun, meninggal dunia, atau sampai hari tua gitu. Undang-undang yang ada itu memang harus ada yang dirubah itu pasalnya, terutama ada pasal yang berbunyi bahwa jaminan kesehatan adalah setiap orang yang sudah membayar dan mendaftar dan membayar iuran gitu ya. Nah, itu dihapus saja. Kemudian jaminan kecelakaan kerja juga bunyinya seperti itu dihapuskan saja. Bahwa jaminan hari tua adalah seorang yang sudah mendaftar dan bayar iuran, itu dihapuskan saja. Sehingga cukup kewajiban untuk mendaftar membayar iuran itu bukan kepada setiap orang, tapi kepada setiap pemberi kerja. Nah, itu sudah ada di pasalnya, pasal 17 itu di Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 itu, bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya, memotong gajinya, kemudian membayarkan kepada penyelenggara untuk yang menjadi kewajibannya gitu ya. Jadi kewajiban membayar iuran dan mendaftar itu melekat kepada pemberi kerja, bukan kepada pekerja, sehingga pekerja untuk mendapatkan haknya, jaminan-jaminan program itu cukup menunjukkan surat keterangan dari pemberi kerja, cukup menunjukkan berita acara dari dinas tempat untuk menyatakan bahwa peristiwa dia untuk mendapatkan haknya itu dari surat berita acara itu, apakah meninggal, kecelakaan kerja atau sakit begitu. Audio Jungle. Audio Jungle.